Game horor selalu jadi gerbang bagi mereka yang ingin menikmati betapa imersifnya sebuah video game. Soalnya, beda dengan film yang cuma nakutin lewat adegannya aja, game horor akan tempatkan player buat ngerasain apa yang dirasain protagonis gamenya. Kita mungkin kenal dengan beberapa game horor yang monster atau hantunya bisa dilawan kayak Resident Evil atau Metro. Tapi hari ini, kita bakal ngomongin game horor yang musuhnya nggak bakal bisa kita lawan. Jadi, kalian cuma bisa kabur, sembunyi, pasang jebakan, atau menyelesaikan level sesuai desain gamenya. Gamerbong udah ngumpulin 10 game horor di mana kalian nggak berdaya sama sekali. Mari kita mulai dengan game platformer punya Bandai Namco yang kelihatannya nggak serem, tapi aslinya serem dan unik cuy. Game ini adalah Little Nightmares. Little Nightmares adalah game side-scrolling puzzle horror yang dibuat oleh Tarsier Studios. Kalian bakal ngikutin petualangan Six yang terjebak di dunia bernama The Maw. Tujuanmu jelas kabur dari The Maw dan nyari jalan keluar. Tapi kalian gak bakal kabur dengan mudah. Karena The Maw ini dihuni makhluk raksasa yang serem banget. Awalnya sih bakal kelihatan kalau makhluk-makhluk ini wujudnya kayak manusia biasa. Tapi mereka bakal nunjukin wujud aslinya setelah ngejar kalian. Misalnya aja, tangannya bisa panjang dan masuk ke pipa-pipa. Di sepanjang cerita, tugas kalian cuma kabur dari kejaran makhluk-makhluk tersebut. Tapi di setiap level tetap ada endingnya, yakni dengan menjebak mereka menggunakan pintu atau benda-benda lain biar mereka nggak ngejar kalian. Di seri keduanya malah lebih ekstrim lagi, soalnya di stage tertentu kalian bisa nembak makhluk ini di akhir pengejarannya. Bandai Namco lanjutin game ini ke seri kedua dan saat ini lagi dikembangin seri ketiganya. Berbeda dari seri 1 dan 2, seri ketiga Little Nightmares ini untuk pertama kalinya bisa dimainin bareng player lain. Di nomor 9 adalah Silent Hill Shattered Memories. Kalau kalian udah familiar sama game Silent Hill, maka kalian tahu banget dong kalau game ini selalu ngebikin player yang gak berdaya. Untungnya, Konami masih baik hati dengan ngasih kalian senjata buat ngelawan para monsternya. Tapi berbeda dari seri Silent Hill lain, Silent Hill Shattered Memories adalah game horror yang gak bakal ngasih playernya senjata sama sekali. Gamenya nyeritain protagonis kita bernama Harry Mason yang nyari anak perempuannya yang hilang setelah ia masuk ke Silent Hill. Di sini, Harry cuma dilengkapi dengan senter dan smartphone aja buat ngejelajahin Silent Hill dan nyari putrinya. Tapi yang bikin serem di sini adalah gimana Harry nggak bisa ngelawan monster yang ada di Silent Hill. Dia cuma bisa menghambat mereka dengan barang-barang yang ada di dunianya atau menyingkirkan para monster terkutuk tersebut dengan tubuhnya saat ia diserang. Ngeri banget gak sih? Who are you? I'm Dahlia. Selanjutnya adalah game horror yang kelihatan imut tapi nyeremin, Poppy Playtime. Buat kalian yang nggak bisa main game dengan perspektif kamera first person kayak gini, Poppy Playtime kayaknya nggak bisa kalian mainin. Soalnya selain serem banget, game ini juga bakal bikin kalian mual kalau nggak bisa main game first person. Di game ini, kalian bakal bermain sebagai mantan karyawan Playtime Company, sebuah pabrik mainan yang secara misterius sudah ditinggalkan oleh para karyawannya. Tujuan kalian di game ini adalah menguak apa yang terjadi di pabrik mainan ini, kenapa kok sampai ditinggalin. Gameplaynya sebenarnya cuma bisa nyelesain puzzle yang bisa dirampungkan dengan alat bernama Grab Pack. Kalau di game, Grab Pack ini adalah alat berbentuk tangan manusia yang muncul di layar kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian bakal ketemu maskot dari Playtime yang mengejar kalian. Salah satunya adalah makhluk biru yang jadi cover di game ini yang bernama Woogie Woogie. Ini baru satu makhluk aja ya, soalnya ada banyak makhluk yang ada di game ini. Kalian gak bakal bisa ngelawan mainan yang ngejar kalian, dan cuma bisa ngejebak mereka kalau kalian hoki. Di posisi ketujuh ada Five Nights at Freddy's. Satu lagi, game horror yang ngasih peran antagonis ke maskot mainan robotik lucu, atau nama teknisnya disebut animatronics. Animatronics adalah robot yang biasa dipakai buat bikin film. Kalian yang pernah nonton prank T-Rex Jepang pasti familiar banget sama animatronics.
Jadi di game ini kalian bakal perankan penjaga malam dari restoran pizza bernama Freddy Fazbear. Restoran ini punya maskot berupa animatronics berbentuk beruang, humanoid, dan hewan humanoid lucu lainnya. Gameplaynya hanya point and click saja buat meriksa kamera pengawas yang ada di restoran. Sebagai penjaga malam, kalian bakalan ngerasain banyaknya pengalaman supranatural saat bertugas. Di game ini kalian akan ditantang agar tidak ketahuan para animatronics selama 5 malam atau dalam 5 level yang disediakan. Setiap animatronics akan bisa berjalan menghantui kalian dengan pattern jalan yang berbeda-beda. Hanya beberapa kamera saja yang bergerak di game ini dan kalian bakal diberi asupan listrik yang sangat terbatas. Kalau listrik habis, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain selain pasrah. So close! Why can't he just come? Wait! What? Where'd that guy come from? Yuk lanjut ke Power Dream Massacre. Kalau kalian kangen sama model grafis PS1, game ini bakal memenuhi hasrat kalian tersebut. Game ini terinspirasi berat dari film Slasher. Kalau kalian nggak tahu, film Slasher adalah film horor yang menongolin antagonis sadis dengan senjatanya buat menghilangkan saripati kehidupan kalian. Salah satu contohnya kayak Friday the 13th. Karena inspirasinya film Slasher, permainannya kurang lebih sama kayak gitu. Di game ini, kalian beranin protagonis yang mobilnya mogok. Protagonis bakal pergi ke pabrik buat minta tolong, tapi setelah masuk, pintunya terkunci dan kalian harus nyari 3 kunci buat kabur. Sayangnya, sang killer bakal mengejarmu dengan power drill atau bor listrik. Killer ini akan ngasih pengalaman jumpscare yang gak terduga. Am I? Oh god, I hear something. Tapi hati-hati, jangan sampai mati, soalnya lokasi kunci akan berubah setiap kali kalian mati. Game ini sampai sekarang belum dirilis dan masih dalam early access di itch.io dan demo di Steam. Somebody behind you. Whatever you do, don't turn around. The Power Drill Massacre. Yang kelima adalah Soma. Bukan Shokugeki no Soma, itu anime ya. Game horror yang satu ini tempatkan kalian di sebuah fasilitas bawah laut di tahun 2014. Protagonis game ini harus mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya dan fasilitas tempatnya terjebak. Kegiatan kalian di game ini kebanyakan hanya mengumpulkan sumber daya, selesaikan puzzle, dan mengeksplorasi area untuk mendapatkan informasi. Tapi nggak segampang itu mas bro, soalnya di game ini bakal ada banyak musuh yang nyeremin nggak cuma dari makhluk laut, tapi juga robot dan fauna yang telah bermutasi. Shut the door, Cat. Lock the door. Kalian cuma bisa mengendap dan mengendap, jangan sampai ketahuan. Soalnya kalau kalian ketahuan, kalian bakal langsung pergi dari dunia ini. Yuk lanjut nih ke posisi 4, Outlast. Outlast jadi salah satu game generasi pertama yang enggak cuma bisa bikin kalian pipis di celana, tapi juga bikin kalian enggak berdaya. Gamenya nyeritain jurnalis bernama Miles Upshur yang pergi ke rumah sakit jiwa buat menginvestigasi kebenaran kabar perawatan tidak manusiawi dari rumah sakitnya. Sayangnya, dia melakukan tengah malam dengan berbekal kamera video saja tanpa senjata sama sekali. Miles harus menghindari para pasien sakit jiwa ini jika ia ingin hidup dan menguak misteri. Gak cuma pasien, Miles juga bakal ketemu makhluk lain yang nyeremin banget. Kalian gak berdaya di game ini sama sekali dan cuma bisa kabur, mengendap, menghindar, dan bersembunyi sampai gamenya selesai. Banyak banget jam sekarang bikin kalian ketakutan dan berharap kalian punya senjata di game ini. Di nomor ketiga adalah Alien Isolation. Kalau sebelumnya kalian udah ketemu dengan Outlast, maka Alien Isolation bakal ngasih kalian pengalaman yang mirip. Di game ini, kalian akan meranin Amanda Ripley yang mencari ibunya yang hilang, Ellen Ripley. Kalian bakal menjelajahin pesawat luar angkasa yang gelap dan mengerikan. Gelap doang nggak bakal bikin game ini serem, karena developernya, Creative Assembly, sudah nyiapin ancaman yang nggak kalah serem. Mereka udah nyiapin banyak musuh, salah satunya adalah para robot. Tapi bukan game alien namanya kalau nggak ada karakter alien ikoniknya, Xenomorph. Amanda hanya bisa kabur dari Xenomorph dengan memonitor kapan ia muncul menggunakan monitor. Yang bikin Xenomorph lebih ngeri lagi adalah bagaimana monster ini bisa jadi sangat pintar. Soalnya AI Xenomorph ini didesain biar bisa mempelajari gerak-gerikmu. Jadi strategi kalian harus ada 2 langkah lebih maju dari monster ini kalau kalian pengen ngelarin gamenya.
Next ada Amnesia The Dark Descent. Sama seperti game yang bakal bikin kalian gak berdaya sebelumnya, Amnesia The Dark Descent ini juga nggak ada senjatanya. Kalian bakal memainkan orang lupa ingatan atau amnesia yang harus menjelajahi sebuah mansion besar buat nyari tahu apa yang terjadi pada dirimu. Perlengkapanmu cuma lampu jinjing berbahan bakar minyak yang bisa mati kapan saja. Yang jadi masalah adalah bahwa di game ini terdapat banyak monster yang bakal mengejarmu. Kalian bisa sembunyi, menghindari wilayah perairan, dan kabur dari kejaran para monster mengerikan di setiap levelnya. Biar tambah takut dan stres, developer game yang gak cuma ngasih indikator HP aja, tapi juga nambahin mekanik kesadaran. Mekanik ini didasari pada nggak cuma monster aja yang jadi musuhmu, tapi juga kegelapan. Semakin sering kamu di tempat gelap, maka semakin berkurang pula kesadaranmu. Jika kesadaranmu semakin sedikit, maka karaktermu akan berhalusinasi dan punya kesempatan lebih buat ketemu para monster mengerikan. Enak kan? Bisa ketemu lebih cepat buat pindah tanda tangan. Dan yang terakhir adalah game jadul yang masih nyeremin sampai sekarang, Slender The Eight Pages. Game horror yang satu ini dibuat berdasarkan cerita creepypasta Slenderman yang sempat populer di masa lalu. Tugas kalian di game ini cukup simple, yakni mengumpuli 8 lembar kertas di tengah hutan saat malam hari. Tapi ingat, kalian nggak sendirian, soalnya Slenderman bakal mengintai kalian dimanapun. Kalau ketemu dia gimana dong? Ya kabur lah, soalnya Slenderman nggak bisa dilawan. Serius, kalian nggak punya senjata bro, cuma punya kaki sama senter. Anyway. Slenderman bakal ngikutin dirimu dan muncul di beberapa lokasi nggak terduga buat nakutin dirimu. Ah! Shit! Oh my god! That's fucking fine! Fuck on! That is bullshit! So itulah guys, 10 game horor dimana kalian nggak berdaya. Sorry, saya ambil alih nih. Soalnya skrip yang lama udah beda. Game horor mana yang udah kalian cicipin nih? Seperti biasa, kalian bisa subscribe untuk konten kayak gini atau dukung dengan donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat yang udah ikut berdonasi, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.